Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelam dalam banget ke salah satu pilar fundamental di dunia psikologi perkembangan. Kita bakal bongkar habis teori sistem ekologi dari Uray Bronfenbrenner. Jujur aja, teori ini tuh bener-bener luar biasa. Ini gak cuma mengubah cara kita melihat anak-anak, tapi juga gimana kita melihat seluruh dunia yang ada di sekitar mereka. Jadi, buat kalian yang pengen benar-benar paham gimana lingkungan sosial membentuk potensi manusia secara utuh, kalian ada di tempat yang tepat. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar teorinya, terus masuk ke 5 lapisan sistem lingkungan, melihat gimana teori ini berevolusi jadi model PPCT, aplikasinya di dunia nyata, dan pastinya kita bakal bahas kekuatan, sekaligus keterbatasan teori ini secara objektif. Nah, kita masuk ke bagian pertama, pengantar teori sistem ekologi. Premis dasar dari karya Bronfenbrenner ini sebenarnya simple banget, tapi dampaknya masif. Intinya gini, manusia itu nggak berkembang dalam ruang hampa. Kita ini bukan entitas yang berdiri sendiri dan kebal dari pengaruh dunia di luar sana. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Pernah kebayang gak sih kenapa masalah sosial yang super kompleks kayak stunting atau kekerasan pada anak tuh susah banget dihilangin? Padahal kan program pemerintah udah banyak banget ya. Seringkali kita pengen satu jawaban gampang buat masalah yang rumit. Tapi realitanya, kalau emang cuma ada satu penyebab tunggal, pasti masalahnya udah kelar dari dulu-dulu kan. Masalah-masalah sosial ini tuh saling terhubung dan berlapis-lapis. Di sinilah teori sistem ekologi masuk dan ngasih kita pencerahan. Bronfenbrenner ngenalin konsep ini di akhir tahun 70-an. Dan dia bilang kalau perkembangan seorang anak itu dibentuk oleh 5 lapisan lingkungan yang terus-terusan saling berinteraksi. Bayangin aja ke cincin konsentris, atau gampangnya ibarat lapisan bawang merah gitu loh. Mulai dari si anak di bagian paling tengah, terus meluas sampai ke budaya makro di lapisan paling luar. Tapi, sebelum kita bedah lapisan-lapisan bawang tadi, kenalan dulu yuk sama sosok jenius di baliknya. Uray Bronfenbrenner lahir di Moskow tahun 1917 dan pindah ke Amerika waktu umurnya 6 tahun. Pengalaman hidupnya ini benar-benar ngaruh ke cara dia berpikir. Waktu dia kerja di sebuah institusi bernama Letchworth Village, dia ngeliat langsung gimana lingkungan yang buruk bisa merusak kondisi psikologi seseorang. Dedikasinya buat paham gimana lingkungan sosial berkontribusi ke kemiskinan, bikin dia jadi salah satu pendiri program pemerintah Head Start di Amerika Serikat. Ini tuh program evolusioner yang emang dirancang khusus buat memutus rantai kemiskinan pada anak-anak. Sip, sekarang kita masuk ke bagian 2. Kita bakal perlahan-lahan melakukan zoom out, menarik lensa kita dari diri seorang anak, terus bergerak melebar ke struktur masyarakat yang lebih luas. Biar gampang hafal kelima lapisan ini dari yang paling dalam sampai terluar, ada trik asik nih, ingat aja kalimat ini. Mighty Meerkats explore massive creatures. Bayangin ada sekawanan meerkat perkasa yang lagi asik eksplorasi kawah raksasa. Menariknya, huruf awalnya pas banget buat istilah aslinya di bahasa Indonesia loh. Mighty buat mikrosistem, Meerkats buat mesosistem, Explore untuk exosistem, Massive buat makrosistem, dan Creatures pakai awalan C atau K. Cocok banget untuk chronosistem. Boleh banget dipakai visualisasi ini buat ngunci memori kalian. Nah, kita mulai dari bawah ya. Lapisan pertama ini namanya mikrosistem. Ini adalah lingkungan yang paling intim dan dekat banget sama si anak. Isinya ya keluarga, guru, dan teman sebaya. Orang-orang yang tiap hari interaksi langsung sama mereka. Hal yang wajib kalian garis bawahi di sini adalah interaksinya itu sifatnya dua arah alias bidirectional. Artinya, bukan cuma lingkungan yang membentuk si anak, tapi anak itu sendiri lewat respons dan kepribadiannya juga secara aktif mengubah lingkungannya. Contohnya, anak yang ceria bawaannya pasti bikin orang dewasa di sekitarnya juga ikutan positif kan? Melangkah keluar satu lapis, kita ketemu sama mesosistem. Ini bukan ngebahas satu tempat aja, tapi tentang interkoneksi antar mikrosistem si anak. Contoh gampangnya tuh hubungan antara orang tua di rumah sama guru di sekolah. Dan ini ngasih gambaran betapa krusialnya sebuah keselarasan. Kalau orang tua aktif komunikasi sama guru, dan nilai-nilai didikan di rumah tuh nyambung sama yang diajarin di sekolah, perkembangan anak pasti bakal optimal banget. Tapi coba bayangin kalau ada konflik di antara keduanya. Anak pasti bingung dan perkembangannya bisa terhambat. Lanjut ke lapisan ketiga, yaitu exosistem. Di lapisan ini, anak sebenarnya nggak ikut campur secara langsung. Tapi, apa yang terjadi di situ punya efek domino ke mereka. Misalnya tempat kerja orang tua. Anak kan mungkin nggak pernah sekalipun injekin kaki di kantor ibunya. Tapi, kalau tempat kerja ibunya itu sering motong jam kerja atau netapin tenggat waktu yang bikin stres banget, kelelahan emosionalnya pasti kebawa pulang. Nah, secara nggak langsung, ini bakal nurunin kualitas pengasuhan yang dapat anak di mikrosistemnya tadi.
Kalau kita zoom out lebih jauh lagi, kita sampai di macro system. Ini ranahnya budaya dan masyarakat yang jauh lebih luas. Lapisan asas ini tuh ibarat udara yang kita hirup. Seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya kerasa di semua hal. Di sini isinya ada undang-undang negara, kondisi ekonomi nasional, sampai nilai-nilai budaya dan ideologi. Misalnya gini, norma budaya soal peran gender, atau negara yang benar-benar ngasih dana besar buat pendidikan dibanding negara yang nggak peduli. Makrosistem ini pada akhirnya yang bakal ngedikte prioritas dari semua sistem kecil yang ada di dalamnya. Dan akhirnya, lapisan kelima yang seolah-olah merangkul semuanya. Kronosistem. Lapisan ini masukin satu dimensi yang penting banget, yaitu waktu. Peristiwa atau transisi hidup itu dampaknya nggak akan selalu sama selamanya loh. Ambil contoh kasus perceraian orang tua. Riset menunjukkan kalau dampak negatif terbesarnya pada anak biasanya memuncak di tahun pertama. Tapi masuk tahun kedua, kondisi keluarga umumnya mulai stabil lagi. Oh ya, kronosistem juga mencakup pergeseran sejarah yang masif. Anak-anak zaman sekarang yang lahir di era revolusi digital pasti ngadepin tantangan ekologis yang beda banget sama anak-anak yang tumbuh 30 tahun yang lalu. Masuk ke bagian 3, evolusi menuju model BPJT. Teori peran feminin ini nggak mandek gitu aja di tahun 70-an. Teorinya terus disempurnakan dan dibangun secara akademis. Jadi ceritanya teori awalnya tuh sempat dikritik karena dianggap terlalu fokus sama lingkungan luar. Dan malah agak ngabaikan aspek biologis serta kognitif dari dalam diri si anak itu sendiri. Respons kritik itu benar-benar memperbarui karyanya. Dari pertengahan 90-an sampai versi finalnya di tahun 2006, teorinya berevolusi jadi model bioekologis. Di model yang baru ini, aspek biologis si anak kembali ditaruh di pusat persamaan perkembangannya. Evaluasi ulang inilah yang akhirnya melahirkan kerangka kerja PPCT, Process, Person, Context, dan Time. Dari keempat nilai ini, saya mau kasih penekanan khusus ke pilar pertama, yaitu proses atau proses proksimal. Ini diyakini sebagai mesin penggerak utama perkembangan manusia. Proses ini bentuknya berupa interaksi dua arah yang terjadi secara rutin, konsisten, dan dalam jangka panjang. Seperti belajar atau main bareng orang tua tiap malam. Nah, interaksi konsisten inilah yang dikombinasikan sama karakter si anak, kondisi lingkungannya, dan faktor waktu yang akhirnya nentuin gimana anak kita bakal bertumbuh. Bagian 4. Aplikasi di dunia nyata. Sekarang kita udah paham dasar teorinya, mari kita bawa ilmu ini keluar dari buku teks. Gimana sih kerangka rumit ini benar-benar dipakai buat nyelesain masalah besar di masyarakat? Coba kita lihat pemetaan ini, yang ngebuktiin dengan jelas kenapa kita wajib banget pakai pendekatan berlapis. Mari kita ambil penerapan program PAUD holistik integratif di Indonesia sebagai contohnya. Ini sering banget dibahas di kampus buat ngebedah cara mencegah stunting dan kekerasan. Di level mikrosistem, guru di kelas ngasih asupan gizi harian dan nerapin disiplin positif. Tapi ingat, itu aja nggak cukup. Di level mesosistem, sekolah ngadain kelas parenting biar didikan di rumah nyambung sama di sekolah. Naik ke ekosistem, masyarakat advokasi buat ketersediaan air bersih di sekitar sekolah. Terus di makrosistem, para pemangku kepentingan ditekan buat naikin anggaran daerah. Pemetaan ekologis dari berbagai sisi kayak gini tuh krusial banget kalau kita mau bikin perubahan nyata yang awet. Sekarang kita masuk ke bagian 5. Kekuatan dan keterbatasan teori. Namanya juga kerangka ilmiah kan? Kita pastinya harus mengevaluasi warisan teori ini secara objektif dong. Mari kita timbang-timbang, buat kekuatannya udah nggak diraguin lagi deh. Ini adalah pendekatan paling komprehensif yang ngebuka mata kita buat ngeliat interaksi anak dengan semua lapisan lingkungan sosialnya. Teori ini bikin kita berhenti nyalahin satu individu atas masalah yang sebenarnya berakar di sistem. Tapi di sisi lain, kritik dari tokoh-tokoh besar kayak Jean Piaget dan Erik Erikson juga valid banget. Mereka ngerasa versi awal dari teori Bernstein tuh terlalu sibuk perhatian faktor luar, sampai ngurangin ruang buat insting biologis alami dan tahapan perkembangan kognitif spesifik tiap anak. Berkat kritik tajam yang membangun inilah yang akhirnya mendorong evolusinya jadi model BPJT tadi. Jadi kalau kita mesti merangkum seluruh esensi dari teori sistem ekologi ini dalam satu kalimat, pepatah kuno ini ngucapinnya dengan sangat sempurna. Dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Paham sama teori ini berarti kita ngakuin kebutuhan mutlak akan ekosistem yang suportif dan inklusif. Seorang anak itu bukan sekedar produk dari genetiknya, dan bukan juga sekedar produk bentukan orang tuanya aja. Mereka adalah produk dari sebuah desa, sebuah kota, dan sebuah negara. Nah, sebagai calon pendidik dan psikolog masa depan, kalian sekarang udah punya kacamata baru buat melihat melampaui permukaan suatu masalah. Pas kalian nanti beneran terjun ke karir kalian, entah itu di sekolah, di klinik, atau pas lagi bikin kebijakan, lapisan sistem mana nih yang bakal kalian sentuh duluan buat nyiptain lingkungan yang lebih baik? Renungkan itu, karena ingatlah selalu, sekecil apapun sistem yang berhasil kalian perbaiki, kalian sebenarnya lagi mengubah lintasan masa depan seorang anak.
Terima kasih sudah seizin di sesi explainer kita kali ini. Sampai ketemu di materi asik selanjutnya.